Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang kejahatan bisnis. Di sini kelompok 1 terdiri dari saya sendiri, Abdi Fania Sidiki, NIM 190803 101023. Lalu ada Iva Febria Pambudi 190803 101040. Lalu Naufila Latriza Mafira 190803 101042. Lalu Muhammad Rizky Januar 190803 101048. Dani Senja Mulyana 190803 101049. Viko Irgian Pangestu 190803 101054. Lalu Fadiah Nur Salabila 190803 101065. Di sini saya akan membahas tentang pengertian kejahatan bisnis terlebih dahulu. Secara filosofinya, pengertian atau istilah tersebut mengandung makna bahwa telah terjadi perubahan nilai-nilai values dalam masyarakat ketika suatu aktivitas bisnis dioperasikan sedemikian rupa sehingga sangat merugikan kepentingan masyarakat luas, seperti kegiatan penanaman modal dalam sektor-sektor swasta yang padat karya atau kegiatan pasar modal yang pemegang sahamnya adalah masyarakat luas termasuk golongan menengah ke bawah. Lalu, perubahan nilai tersebut ialah bahwa kalangan pebisnis sudah kurang atau tidak menghargai lagi kejujuran dalam kegiatan bisnis nasional dan internasional, demi untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Faktor-faktor pemicu kejahatan bisnis. Yang pertama, siklus resesi dan pemulihan ekonomi pada umumnya. Yang kedua, ketidakstabilan ekonomi atau penyimpangan dari pertumbuhan ekonomi yang lancar pada umumnya. Yang ketiga, perubahan di dalam struktur ketimbangan ekonomi. Yang keempat, seberapa luas subkelompok penduduk tertentu. Yang kelima, perubahan jangka panjang di dalam distribusi pendapatan di antara sub-sub kelompok penduduk. Yang terakhir, perubahan jangka panjang di dalam tingkat pendapatan di antara sub-sub kelompok penduduk. Selanjutnya yaitu keterkaitan kejahatan bisnis dan kejahatan korporasi dan tinjauannya dalam KUHP. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu keterkaitan kejahatan korporasi dan kejahatan bisnis. Konsep kejahatan korporasi merupakan hasil pengembangan yang dilakukan tahap demi tahap, dan itu hanya merupakan upaya untuk menyederhanakan dari kebingungan sehubungan dengan luasnya wilayah kejahatan yang disebut white collar occupation. Juga dengan adanya batasan white collar crime oleh Edelhurst bahwa sebagai tindakan ilegal atau serangkaian tindakan ilegal yang dilakukan dengan cara non-fisik dan dengan penyembunyian atau tipu muslihat untuk memperoleh uang ataupun harta benda dan untuk memperoleh manfaat perorangan dalam dunia usaha. Maka kejahatan korporasi dapat diartikan sebagai kejahatan terorganisasi atau organized crime dengan konsep, bentuk, dan cara melakukan kejahatan oleh perorangan atau korporasi yang dilakukan dengan cara-cara non-fisik dan tipu muslihat guna memperoleh keuntungan material secara ilegal. Berdasarkan kenyataan yang dikemukakan di atas tentang kejahatan korporasi dan keterkaitannya dengan kejahatan bisnis, bila dilihat dari prakteknya, yang dimaksud dengan kejahatan bisnis merupakan suatu bentuk terminologi hukum secara faktual, diatur dalam peraturan perundang-undangan yang tersebar karena kejahatan bisnis sebagai suatu tindak pidana dalam konsep analog. Kejahatan bisnis secara konsepsi dititik beratkan atau diorientasikan kepada metode yang seluruh kegiatan yang menyangkut bisnis atau kegiatan di bidang bisnis yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan ekonomi atau bisnis dan biasa dilakukan oleh korporasi yang terorganisir, sehingga ketika membicarakan kejahatan bisnis tidak bisa dilepaskan dari konsep-konsep yang ada dalam konsep kejahatan terorganisir. Selain itu, keberadaan kejahatan korporasi dalam kejahatan bisnis menurut Sulaiman bahwa dalam substansinya kejahatan bisnis mengandung anasir. Sifatnya korporasi artinya dilakukan secara berkelompok yang masing-masing berperan dengan keahlian masing-masing, membentuk suatu sinergi dan aliansi strategis menjadi sesuatu kekuatan yang mandiri dan sangat sulit diterobos oleh tangan hukum. Sehingga kejahatan bisnis merupakan kejahatan terorganisir atau organized crime.
Di sini saya akan menjelaskan tentang subjek hukum dalam kejahatan korporasi. Adanya pemikiran bahwa perlunya dilakukan perubahan penerapan subjek hukum terhadap kejahatan korporasi ini diawali dengan semakin sadarnya masyarakat dunia akan bahaya yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi ini. Jadi sebelumnya kejahatan dalam lingkup ini terbagi menjadi dua, yaitu kejahatan korporasi dan kejahatan konvensional. Di dalam kejahatan korporasi ini, di mana korban dari kejahatan korporasi ini tidak seperti korban dalam kejahatan konvensional. Korban kejahatan konvensional selain terlihat dan dirasakan langsung oleh korban, korban juga lebih mudah diwaspadai dan dihindari oleh masyarakat akan bahaya dari kejahatan konvensional yang dimaksud. Sedangkan korban dari kejahatan korporasi ini selain tidak langsung dirasakan oleh korban secara fisik, kejahatan korporasi ini lebih banyak memakan korban walau tidak langsung terlihat maupun terasa dampaknya. Selanjutnya, korban yang ditimbulkan akibat kejahatan korporasi ini tidak terlihat langsung, karena kejahatan ini menyerang melalui psikis, kesehatan, lingkungan hidup, terlebih lagi merusak perekonomian baik terhadap konsumen maupun negara, bahkan mampu mempengaruhi politik suatu negara. Dan setelah itu, bersamaan dengan sadarnya masyarakat akan bahaya dari kejahatan korporasi, perkembangan industrialisasi dan kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi dan perdagangan juga memicu berubahnya penerapan subjek hukum dalam kejahatan korporasi. Bisnis akan menjelaskan tentang telah diatur dalam beberapa perundang-undangan. Untuk yang pertama, UUD nomor 7 RT harus 1955 tentang penyusutan, penuntutan dan peradilan tidak pidana ekonomi yang disikat UU TPE, bahwa subjek hukum pada tindak pidana di samping perorangan, badan hukum atau korporasi juga dapat dikenakan hukum. Kejahatan korporasi tidak hanya manusia saja, namun bisa manusianya, korporasinya, atau manusia dengan korporasinya. Untuk UUD yang kedua, nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan atas UUD nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, bahwa korporasi merupakan subjek hukum pidana yang dapat dilihat dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, setiap perseorangan atau korporasi, tentang korporasi diatur dalam pasal 1 ayat 3 adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Apabila tindak korporasi dijatuhkan, pidana dilakukan terhadap pengurus atau kuasa pengurus dan terhadap korporasi, pasal 4 ayat 1. Untuk yang ketiga, UUD nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Dalam UUD perbankan, korporasi bukan merupakan subjek hukum pidana yang dapat diancam dengan pidana berdasarkan UUD tentang perbankan. Adanya penjelasan hubungan kejahatan korporasi di bidang bisnis dapat diperhatikan bahwa dalam penegakan hukumnya dapat dijerat dengan UUD pidana umum atau lex generalis yang dapat digabungkan dengan pidana khusus. Kejahatan korporasi dalam KUH pidana. Berdasarkan KUHP membuat undang-undang akan merujuk pada pengurus atau pengomisaris korporasi jika mereka berhadapan dengan situasi seperti itu. Sehingga jika KUHP Indonesia saat ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk penanggung-jawaban pidana oleh korporasi, namun hanya dimungkinkan penanggung-jawaban oleh pengurus korporasi. Hal ini bisa kita lihat dalam pasal 398 KUHP yang menyatakan bahwa jika seorang pengurus atau pengomisaris perseroan terbatas, maskapai di Indonesia atau perkumpulan korporasi yang diadakan dalam keadaan pailit atau yang diperintahkan penyelesaian atau pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Kemudian kejahatan korporasi juga diatur dan tersebar dalam berbagai undang-undang khusus lainnya dengan rumusan yang berbeda-beda mengenai korporasi, antara lain termasuk pengertian badan usaha, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, perserikatan, organisasi, dan lain-lain seperti Undang-Undang Nomor 11 atau PNPS tahun 1964 tentang pemberantasan kegiatan subversif, Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan, dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2002 tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perlindungan hukum bagi korban kejahatan bisnis. Menurut Barda Nawawi Arif, perlindungan korban dalam hukum positif merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Dikatakan demikian karena tindak pidana menurut hukum positif tidak lihat sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum seorang secara pribadi dan konkret. Perlindungan korban kejahatan ekonomi di bidang bisnis dengan menggunakan hukum pidana mengacu pada 3 pilar hukum pidana, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban korporasi, pidana serta pemidanaannya. Perlindungan korban kejahatan bisnis dengan sarana hukum pidana merupakan mempunyai batasan, maka sejak awal dalam menentukan kebijakan bisnis maka mengambil kebijakan harus memperhatikan bidang hukum pidana. Karena sebagian besar kebijakan ekonomi dan bisnis diwujudkan melalui hukum. Dan di sisi lain, analisis ekonomi bisnis akan dipakai sebagai panduan oleh para pembuat kebijakan ketika harus melakukan suatu tindakan hukum.